wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langkah yang pertama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Langkah yang kedua, salat bertangga salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami seluruh jamaah Masjid Baitul Salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian rutinan kita Senin malam Selasa ba'da salat Isya. Dan untuk mengambil barakah, mari sama-sama kita buka pengajian ini dengan membacakan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'allimna 'ilman min ladunka ya 'alim warzuqna 'amalan shalihan ya mujibas sa'ilin, amin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan kenaziran masjid, Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Pertemuan yang terakhir kita membahas hingga ayat 87. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan pada ayat 88. Surah Al-Baqarah ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, dan mereka berkata, yakni orang-orang Yahudi, mereka berkata, hati kami tertutup. Akan tetapi Allah telah melaknat mereka disebabkan kekafiran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebagaimana rangkaian ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya berbicara tentang orang-orang Yahudi, maka begitu pula ayat yang ke-88 ini berbicara tentang orang-orang Yahudi.
Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada kita semua terkait dengan orang-orang Yahudi yang diajak oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Lalu mereka mengatakan tak perlu diajak-ajak. Mengapa? Karena hati kami sudah tertutup dari Islam. Hati kami sudah tertutup dari ajakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-155. Di agak ke tengah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat 155 surah An-Nisa agak ke tengah, wa qaulihim qulubuna ghulf, kata Allah, dan ucapan mereka hati kami telah tertutup. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Bahkan atau akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka disebabkan kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka tak beriman mereka kecuali sedikit. Itu pada surat An-Nisa. Nanti pada surat Fussilat, surat yang ke-41, ayat yang ke-5, Allah menyatakan, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Dan mereka berkata, yakni orang-orang Yahudi berkata, hati kami itu fi akinnah, telah berada pada satu posisi yang tidak menerima yang lain, terkunci. Nah, dari apa yang kamu ajak kami kepadanya, jadi dari apa yang Nabi dakwahkan kepada mereka itu tak diterima lagi sama mereka. Wa fi adhanina waqrun, dan di kuping kami ini sudah ada penutupnya. Nah, jadi tak berpengaruh sedikit pun. Wa min bainina wa bainika hijabun, antara kami dan kamu itu ada hijab. Maka fa'mal innana amilun, berbuat saja karena kami berbuat juga. Nah, itu kata orang-orang Yahudi untuk menutup kemungkinan bahwa mereka itu akan berubah, akan menerima nasihat. Jadi satu karakter dari orang Yahudi itu memang susah menerima nasihat. Kalau ada orang Islam macam gini, ya sama dia macam orang Yahudi itu. Yahudi betul kau nih, kita bilang. Nah, yang kita maksud karakternya yang sama. Nah, udahlah, kau jangan cakap-cakap lagi sama aku. Tak berguna cakap kau tuh, tak berguna lagi nasihat kau tuh sama aku, katanya. Itu sama seperti orang Yahudi mengatakan qulubuna ghulfun, hati kami telah tertutup. Jadi kalau ada orang ngasih nasihat, terima saja. Kalau nasihatnya itu belum cocok untuk kita, kantongi dulu. Kantongi saja dulu. Mana tahu nanti satu saat cocok. Jangan ditolak, jangan dibuang, jangan kita marah sama orang yang sedang menasehatin kita. Nah, bahkan musuh sekalipun, orang yang kita tak suka sama dia, dia tak suka sama kita. Mengapa? Karena orang yang paling tahu keburukan kita itu ya orang yang tak suka dengan kita. Itu yang paling tahu keburukan kita. Kalau kawan kita tak tahu keburukan kita, dan memang kawan kita itu tidak akan melihat keburukan kita. Pokoknya macam mana kawan ini baik gitu.
karena dia kawan aku. Nah, tapi kalau orang benci pada kita, baik pun kita, itu kan pasti di pandangan dia nampak keburukan kita. Dan ketika dia menyebutkan keburukan kita, maka sesungguhnya dia sedang mengingatkan kita. Jadi ucapkan saja terima kasih telah mengingatkan aku. Cuman jarang orang kayak gini kan. Ketika ada orang yang dibencinya dan orang tersebut pun membenci dia, menyebutkan keburukan dia, marahnya minta ampun. Dibalas pula dengan keburukan yang lain. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, emangnya kita siapa? Orang yang tidak memiliki keburukan? Tak mungkin. Tidak mungkin. Pasti memiliki keburukan. Jadi kalau ada orang menyatakan kita buruk, terima saja. Anggap saja itu sebagai pengingat bagi kita, alarm bagi kita untuk berada di jalan yang benar. Tak perlu dibenci dia karena dia menyampaikan keburukan kita kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ucapan mereka qulubuna ghulfun, hati kami tertutup, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Begitu juga nanti ulama setelahnya, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan beberapa riwayat itu ulama-ulama setelah beliau lah. Nah, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, makna pada ghulf, pada tertutup ini ada tiga. Ada tiga makna yang ada pada qulubuna ghulfun. Nah, apa itu? Pertama, hati mereka itu ditutupi oleh sesuatu yang dia mani'ah min wusuli athari da'watika ilaiha, yang menjadi pencegah sampainya bekas dakwah ke dalam hatinya. Jadi hatinya tertutup, dan tutup hati itu menjadi pencegah sampainya bekas dakwah kepada hati seseorang. Itu namanya ghulf. Orang kayak gini itu disebut dengan hati mati, dan memang terkait dengannya orang kafir. Hati mati. Nanti kita jelaskan terkait dengan hati mati ini ya. Selanjutnya, makna yang kedua, ghulf itu artinya adalah bahwa hati mereka itu ghulfun bil ilmi wa mamlu'atun bil hikmati fala hajata ma'aha bihim ila syar'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka, menurut mereka, itu telah tertutup dengan ilmu. Menurut orang tuh telah dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, dengan hikmah-hikmah, sehingga mereka tak butuh lagi dengan ilmu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak butuh lagi syariat yang dibawa oleh Nabi. Itu menurut mereka. Jadi yang menutup hati mereka itu ilmu. Bisa ilmu menutup hati seseorang? Bisa. Kalau seandainya ilmu itu mendatangkan kesombongan. Jadi mereka menyangka diri mereka itu berada pada ilmu ketuhanan. Sudah cukuplah ilmu ketuhanan ini, tak perlu lagi aku dari ilmu kau tuh. Dan ini adalah satu kesombongan di dalam ilmu. Kesombongan di dalam ilmu itu menutup hati. Jadi orang alim pun bisa tertutup hatinya. Karena apa? Karena kealimannya. Kalau kealimannya itu mendatangkan pada kesombongan. Pada hakikatnya bukan ilmunya yang menutup, sombong yang disebabkan oleh ilmu. Itu yang menutup hatinya. Sehingga
dia tak perlu lagi, tak mau lagi mengaji. Kalau istilah kita, kalau di kita, kalau mereka ini tak perlu lagi mendengar nasihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak perlu lagi mengiyakan dakwah Nabi. Nah, kalau di kita sekarang tak perlu lagi aku mengaji. Mengapa? Karena aku udah ustaz katanya. Ustaz di sana tuh di bawah aku levelnya tuh katanya. Masih cencen lagi dia tuh. Aku sudah 20 tahun, 30 tahun berdakwah. Dia baru anak kemarin. Itu ilmu menutup hati namanya. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tak suka dengan orang kayak gini. Dulu di zaman Nabi Musa, ini Nabi mereka nih, Nabi Bani Israel nih, dan Nabi orang-orang Yahudi. Zaman Nabi Musa itu pernah ditanya oleh orang Bani Israel. Nah, ketika Nabi Musa berkhutbah di Bani Israel, lalu Nabi Musa ditanya, Ayyun nasi a'lam, adakah manusia yang lebih mengetahui daripada engkau wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, oh tak ada, aku yang paling alim. Dan memang ucapan Nabi Musa itu sesuai dengan real menurut dia. Kalaupun ada nabi bersama dengan dia, maka semua nabi itu mengikuti syariat dia di Bani Israel. Nabi Harun itu mengikuti syariat Nabi Musa. Nanti nabi setelah dia Nabi Yusha bin Nun juga mengikuti syariat Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, tak ada lah. Mengapa? Karena semua nabi mengikuti aku dan ilmuku ini dari Allah. Apa saja yang kutanya Allah akan jawab. Ecek-eceknya sudah betul itu kan? Nah, tetapi Allah tak suka dengan yang seperti ini. Allah tegur Nabi Musa, wahai Musa, innali abdan bima jama'al bahraini huwa a'lamu minka, kata Allah. Ini cerita sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, begitu juga ulama-ulama yang lain. Nah, kata Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua laut, dia lebih alim daripada engkau. Siapa yang dimaksud? Itulah Nabi Khidir. Dibaca bisa dengan Khidir, bisa dengan Khadir. Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Yang salah itu Nabi Khidir. Kalau Khidir salah. Mengapa salah? Karena kalau Khidir tulisannya kho, ya, dot, dan ro. Itu Khidir. Sedangkan ya-nya tak ada dalam tulisan Nabi Khadir atau Nabi Khidir itu, ya-nya tak ada. Kata Al-Imam Al-Alusi, bacaannya bisa Khadir, bisa Khidir. Nah, yang salah Khidir. Kalau kata Nabi Khidir, salah tuh penyebutannya. Tapi kalau Ustadz Khidir katanya betul, karena memang nama dia Khidir. Nah, dan dia bukan Nabi Khidir yang maksud di sini ya. Nah, jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang Nabi Khidir ini nabi misterius. Nabi yang tidak bisa diakses oleh semua orang, dan bahkan tidak bisa diakses oleh semua nabi, termasuk Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah memberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan Nabi Khidir. Macam mana caranya supaya aku bisa belajar dengan dia? Jadi Nabi Musa ketika ditegur itu, mau tidak mau Nabi Musa akan belajar kepada Nabi Khidir itu. Menunjukkan penyesalannya yang amat sangat dalam ketika mengatakan akulah yang paling alim. Mengapa? Karena ketika orang mengatakan aku yang paling alim, maka dia tidak perlu belajar kepada orang di bawah dia. Itu konsekuensinya.
Maka ketika Allah katakan ada yang lebih alim daripada engkau, kalau ada yang lebih alim berarti diperintahkan dia untuk belajar kepada orang yang lebih alim tuh. Nah, kata Allah, kalau kau mau menjumpai dia, maka bawalah 1 ekor ikan. Di satu riwayat disebutkan ikan tersebut telah dipanggang, telah dibakar. Nah, telah dibakar dan menjadi perbekalan dalam perjalanan. Memang perjalanannya jauh, apalagi jalan kaki. Maka dibawanya lah ikan tadi. Kata Allah, di mana nanti ikan ini terlepas atau dia lompat ke air, maka disitulah Nabi Khidir tuh. Nah, dan memang istilah Khidir itu disebutkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Nabi Musa telah memakan separuh dari ikan tadi. Separuh, satu sisinya telah dimakan oleh Nabi Musa dan muridnya Yusha bin Nun. Nah, di satu tempat ternyata ikan tadi lompat. Dia tak sadar. Muridnya pun nanti belakangan baru dikasih tahunya kepada Nabi Musa. Ketika jauh sudah perjalanan, kata Nabi Musa, mana ikan tadi? Lapar kurasa. Kata muridnya, ikan tadi sudah lepas ketika di tempat ini dan itu. Baliklah mereka lagi ke sana. Lalu mereka menjumpai seorang laki-laki. Itulah Nabi Khidir. Pada akhirnya Nabi Musa meminta izin untuk belajar dan mengikuti Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kau tak sanggup mengikuti aku. Kenapa? Karena ilmunya berbeda karakter dengan ilmu Nabi Musa. Berbeda karakter. Perbedaan karakter itulah nanti pada akhirnya membuat Nabi Musa akan menolak ilmu Nabi Khidir. Dan memang betul, pada akhirnya singkat cerita mereka pun berpisah. Apa yang mau kita ambil dari kisah ini? Tidak boleh seseorang itu sombong karena ilmunya. Bahkan indikasi kesombongan pun tak boleh ada. Sebagaimana Nabi Musa, indikasi ketika dia mengatakan akulah yang paling alim. Nah, itu ada indikasi Allah tidak ingin dia melanjutkan itu. Kalau nanti dilanjutkannya akulah yang paling alim, dilanjutkannya aku tak perlu belajar dengan orang lain karena aku paling alim. Kan begitu pada akhirnya. Sehingga tertutuplah hati dari nasihat orang. Ketika tertutup hati dari nasihat orang, wala'iyadzubillah, itu artinya bahwa dia berada pada kesesatan. Karena tidak ada pembimbing, tidak ada nasihat yang bisa membimbing dia. Nah, awak nabi bukan, orang alim pun bukan. Nah, tapi sombongnya minta ampun. Ya kan, seolah-olah dia yang paling alim di kampung nih. Nah, sehingga tak perlu lagi belajar sama ustadz tuh katanya. Itu anak baru kemarin tuh katanya gitu. Dan begitulah seterusnya ya. Kembali kita kemari. Jadi pada makna yang kedua ini kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, hati mereka tertutup tuh karena mereka merasa bahwa mereka memiliki ilmu. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari orang-orang kafir yang ada, yang paling alim itu orang Yahudi. Beda dengan kafir musyrik, beda dengan kafir-kafir yang lain, majusi, penyembah api, penyembah bebintangan dan begitulah seterusnya. Yang paling mengetahui tentang wahyu dan ilmu ketuhanan itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Tetapi pada akhirnya ilmunya ini menutup hati mereka. Jadi hati-hati. Orang-orang yang memiliki ilmu itu hati-hati. Jangan sampai ilmumu menutup hatimu. Nah, ada makhluk yang amat sangat alim.
Bahkan kealimannya melebihi kealiman para malaikat. Tapi dengan kealimannya itulah dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah iblis. Kurang alim apa iblis itu? Bahkan level dia berada pada levelnya para malaikat, para tetua malaikat, para pembesar malaikat, itu level iblis. Tapi karena kealimannya itu membuat dia sombong, sehingga hati tertutup, tak mau menerima kebenaran. Tapi nanti jangan pula kalau kayak gitu, Ustaz, tak maulah aku jadi alim Ustaz, katanya. Jangan. Itu keliru. Logikanya adalah kalau orang alim saja seperti itu, apalagi awak yang bodoh, artinya. Awak yang bodoh jelas-jelas betul lah kesempatan untuk tertutup hati itu besar gitu. Orang alim saja kayak gitu, apalagi orang-orang biasa. Nah, jadi ternyata ilmu pun tidak bisa otomatis seseorang itu menjadi baik. Nah, kecuali kalau ilmunya mendatangkan ketawaduan di dalam hati. Yang kalau istilah kita ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Jadi orang yang alim itu semakin dia alim bukan semakin tinggi, bukan semakin meninggi, bukan semakin menyombongkan diri, tetapi dia semakin menundukkan diri. Kalau istilah kita ilmu padi, kalau dia masih meninggi itu menunjukkan ilmunya belum berisi itu. Nah, padinya belum berisi, cangkang padinya itu. Ini makna yang kedua. Nah, makna yang ketiga ini agak mirip-mirip juga, tapi cuma Al-Imam Fakhrul Ar-Razi itu membedakannya. Wulfun aikal ghilafil khali la syai'a fihi mimma yadullu ala sihhati qaulik. Yang dimaksud dengan wulfun di sini adalah hati yang kosong, sehingga tidak ada satu indikasi pun dalam hati dia untuk menyatakan bahwa benarnya ucapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu kan ketika menganggap benarnya ucapan orang, menunjukkan hati kita berisi ada sesuatu yang mendekatkan ucapan dia dalam hati kita. Ada koneksi. Oh, benar ucapan waktu. Jadi ada sesuatu yang mendekatkan hati kita dengan ucapannya. Kalau orang di hatinya tak ada apa-apa, lalu seseorang menasehatin dia, itu kan akan berlalu begitu saja. Mengapa? Karena dalam hatinya tak ada apa-apa untuk mengoneksikan nasihat bapak tadi dengan dirinya. Atau hati yang kosong. Kalau hati yang kosong ini pun membuat dia akan menolak nasihat orang. Itu artinya bahwa hatinya pun tertutup. Padahal di dalam kosong. Dia butuh masukan, butuh diisi. Tapi pada saat itu dia tidak mau hatinya diisi. Mengapa? Karena memang tidak ada koneksi di dalam. Nah, ini juga jadi masalah, hatinya tertutup. Nah, sebagaimana tadi kita katakan bahwa wulf ini, qulubuna wulf, hati kami tertutup. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupnya, maka itu disebut dengan hati mati. Qalbun mayyit, hati mati. Kalau sudah hati mati, wal'iyadzubillah, tak ada kesempatan apapun, tidak ada kebaikan apapun pada dirinya. Tak ada kesempatan sedikit pun pada dirinya untuk menerima kebaikan itu. Inilah yang sering kita istilahkan. Diberi nasihat atau tidak, tetap saja tidak menerimanya.
tetap saja berada pada keburukan. Nah, masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Mengapa? Membal. Kalau keluar kuping kanan masih ada yang nyangkut, walaupun sedikit. Ini membal. Ada seorang anak kita nasihatin, biasa aja dia, tak masuk nasihat kita tuh pada dirinya. Jangan komen HP, dia sibuk main HP aja. Jangan komen HP. Banyaklah nasihat omaknya kepada dia, tapi sedikit pun tidak masuk. Mengapa? Karena sibuk main HP-nya. Nah, dan begitulah seterusnya. Nah, maka orang yang seperti ini itu akan menutup hatinya. Sama saja capek, kita capek sendiri pada akhirnya. Capek sendiri menasehatin dia, tetap juga dia seperti itu. Nah, nanti yang agak mendingan itu qalbun marid, hati yang sakit. Kalau hati sakitnya agak mendingan sedikit. Dia kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, tergantung sakitnya lah. Kalau sakitnya itu berat, kebaikannya agak sedikit. Tapi kalau sakitnya itu ringan, maka keburukannya yang sedikit. Penerimaan nasihatnya itu lebih banyak. Nah, tandanya apa? Tandanya bahwa kita ini, hati kita ini kadang-kadang tersentuh dengan kebaikan. Mau menerima nasihat orang, apakah itu verbal, apakah itu ucapan, atau itu perbuatan. Nah, tengok orang berbuat baik, termotivasi hati untuk baik, itu hati bagus. Tapi menengok orang berbuat baik tak termotivasi hati untuk berbuat baik, pada saat itu tak bagus. Berarti hatinya sedang sakit. Hatinya sedang sakit. Mengapa? Karena di satu sisi hatinya tergugah, di sisi yang lain hatinya tak tergugah sama sekali. Ketika menengok orang pergi haji, ingin dia haji, itu bagus tuh. Tapi nanti setelah itu jahatnya minta ampun, itu berarti hatinya sedang sakit. Obatinlah, obatin hati yang sakit tuh, supaya nanti apapun yang kita lihat tuh jadi nasihat dalam diri kita. Apapun yang kita dengar tuh jadi nasihat. Nah, bagus orang tuh kalau terjadi sesuatu dalam kehidupannya, dia ambil kejadian itu sebagai nasihat buat dirinya. Atau terjadi pada orang lain, dia jadikan kejadian itu sebagai nasihat buat dirinya. Itu hati yang hidup itu. Hatinya hidup betul. Semua yang terjadi nasihat buat diri. Itu menunjukkan hatinya salim, hatinya sedang sehat. Nah, cuman kadang-kadang kita ni tak tahu hati kita sedang apa nih. Sedang sakit, sehat, atau wal'iyadzubillah sudah mulai mati. Maka diberi tanda-tandanya oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Nah, ini Al-Hikam itu kitab tasawuf nanti pada akhirnya. Kata beliau, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkin nadami ala ma fa'alta min wujudil dzallat, kata beliau. Nah, tanda hati mati itu ketika dia tidak bersedih karena luputnya ketaatan. Tak sedih itu hatinya. Selanjutnya, dia tidak menyesal ketika berada pada keburukan. Dia berada pada keburukan, hatinya tak pernah nyesal karena keburukan yang telah lakukannya. Ini hati mulai mati ini. Tanda-tanda dia diantarkan pada kematian hati.
luput ketaatan pada dirinya, tak pernah bersedih. Hati-hati kalau kayak ginilah kondisi hati kita, hati-hati. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, ada nyesal pada dirinya, itu masih bagus hatinya. Walaupun nanti dibuatnya lagi jahat itu, muncul lagi penyesalan, itu masih bagus. Cuman biasanya kalau orang sudah berulang-ulang kejahatan, itu tak muncul apa-apa dalam diri. Dia lakukan kejahatan, muncul penyesalan. Dilakukannya lagi, muncul penyesalan sedikit. Dilakukannya lagi, sampai akhirnya nanti ketika dia melakukan kejahatan itu, tidak muncul penyesalan apapun dalam diri. Itu tanda hati mati. Nah, jadi hati-hati dengan hati yang seperti ini. Kalau sudah kita lihat hati kita seperti itu, obatinlah. Sebagaimana jasad kita ini kalau sakit sibuk kita mengobatinya. Pertanyaannya, kalau hati sakit sibuk atau tidak? Bahkan tak peduli orang, tak peduli. Kalau tangannya luka, itu sibuk betul dia mengobatin tangannya, menahan darahnya supaya tidak mengalir dan begitulah seterusnya. Sibuk dia mencari obat. Kalau parah sedikit, sibuk dia mencari rumah sakit, mencari dokter dan begitulah seterusnya. Tapi kalau hatinya sakit, tak sibuk, biasa saja. Ini jadi masalah nih. Mengapa? Karena dia tak tahu hakikat dirinya siapa, tak tahu dia. Jadi banyak-banyaklah belajar tentang hakikat diri supaya kita tahu siapa diri kita, dan kita letakkan nanti kalau seandainya hati sakit, kita lebih sibuk pada hati sakit itu daripada jasad sakit. Mengapa? Karena hakikat diri kita adalah aspek rohani. Ini terkait dengan qulubuna ghulfun pada ayat ini. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Mengapa tertutup? Bisa dengan memang tertutup kebenaran dari mereka, atau karena mereka merasa alim, merasa pintar sehingga menjadi tertutup, atau hati mereka sunyi, sepi, kosong dari hal-hal yang menunjukkan pada kebenaran. Dengan tiga makna ini. Lalu dalam penjelasan yang lain, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, sebenarnya mereka itu mengetahui. Sebenarnya mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diucapkannya adalah wahyu, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena nanti di dalam surat Al-An'am atau dalam surah Al-Baqarah diulangi ayat ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Jadi ketika menengok Nabi itu sudah tahu. Cuman ketika Nabi mengajak mereka, maka mereka tidak mau. Mengapa? Karena hati tertutup. Jadi kemungkinannya apa? Kok bisa? Karena ada kepentingan di situ. Dan memang mereka tidak mau beriman dengan Nabi itu karena takut hilangnya kekuasaan. Yang sampai akhirnya memang dihilangkan oleh Allah kekuasaan pada diri mereka. Jadi sebenarnya mereka mengetahui, tetapi mereka mengingkarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada ayat ini, bal la'anahumullahu bikufrihim. Untuk menolak ucapan mereka ketika mereka mengatakan hati kami tertutup. Kata Allah, bukan tertutup sebenarnya. Walaupun itu ujungnya sama juga. Tetapi bukan tertutup karena Allah melaknat mereka.
Nah, laknat Allah pada mereka itulah membuat hati mereka tertutup. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada orang dalam kehidupan ini dia tak sadar bahwa dia sedang dilaknat oleh Allah. Sehingga pada akhirnya semakin hari dia semakin jauh dari kebenaran. Semakin hari semakin jauh dia dari ketaatan kalau kita. Semakin hari dia semakin jauh dari sumber-sumber kebaikan. Dan boleh jadi dunia didapatkannya. Tetapi hati-hatilah di situ. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah sedang memberikan laknat. Kok bisa laknat itu? Karena laknat itu asal maknanya adalah at-tardu wal ib'ad min rahmatihi wa qila min taufiqihi wa hidayatihi. Laknat Allah itu adalah mencampakkan dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, atau dari taufik Allah, kemudahan dalam ketaatan, dan dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kemari kehidupannya semakin jauh dari hidayah, semakin susah melakukan ketaatan, semakin susah dia untuk berbuat baik. Hati-hati, itu adalah laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti ketika Allah berikan semua fasilitas kehidupan di dalam dirinya, dengan fasilitas itu semakin mudah dia untuk jauh dari rahmat Allah. Dulu dia miskin, rajin betul ke masjid. Dulu dia banyak masalah, rajin betul ke masjid, rajin ke majlis, rajin menenangkan hati dengan Al-Quran, dan begitulah seterusnya. Setelah Allah angkat masalahnya, setelah Allah kayakan dia, dulu yang rajin ke masjid, ke majlis, membaca Quran, berzikir, tidak lagi. Hati-hati. Kesehatan, kekayaan, masalah yang diringankan oleh Allah itu ternyata adalah laknat dari Allah. Nah, makanya dulu orang-orang soleh dulu ketika melihat dirinya kalau sehat tuh semakin jahat, dia mengatakan, ya Allah, sakitkan saja aku lagi. Ada cerita, saya dapatkan cerita ini dari Al-Ustaz Muhammad Hafiz Yazid, guru kami. Dia membaca di satu kitab yang memang belum terbaca oleh saya, tapi beliau menceritakan, dulu ada seorang ulama, kata beliau, seorang ulama yang sakit, lama sakitnya. Datanglah kawannya ulama yang lain, ini sama-sama wali Allah nih, sama-sama wali Allah. Kata ulama yang datang tuh, kasihan betul aku menengok kau, dah lama kau sakit. Kalau kayak gitu berdoalah kita ya sama Allah, supaya Allah mengangkat penyakitmu, supaya nanti gampang kau bisa melakukan kebaikan. Karena memang semua orang yang sakit kan kayak gitu kan, kalau aku sehat aku pasti kayak gini, kayak gitu, kayak gini kan. Nah, kata si kawan yang sakit nih, bolehlah, cobalah, didoakan, tak berapa lama sembuh. Nah, setelah sembuh tuh, beberapa hari dialaminya, beberapa minggu, beberapa bulan, kok semakin tak enak nih hati, seolah semakin jauh dari Allah. Maka ketika datang lagi kawan itu sama dia, menjenguk dia lagi, memastikan keadaannya, apa kata dia? Aku sehat nih, tak enak aku rasa. Kalau kayak gitu, mintalah lagi, bermohonlah aku sama kau, doakan lagi aku supaya sakit. Mengapa kayak gitu? Karena dulu ketika aku sakit, aku merasakan malaikat itu datang. Enak betul hati ini, mudah betul hati ini mengingat Allah, bermunajat kepada Allah.
Setelah sehat nih, tak enak aku rasa lagi. Nah, cuma nanti jangan diamalkan di sini ya. Ustaz kalau kayak gitu Ustaz, sakitkanlah kami semua Ustaz katanya kan. Nah. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang mereka itu menyadari kehidupan rohaninya. Sadar betul mereka akan hal itu. Sehingga dia cari sebabnya. Oh, sebab aku kayak gini karena sehatku. Sebab aku kayak gini karena hartaku. Sebab aku kayak gini karena memang Allah sudah mengangkat masalah-masalah pada diriku. Dulu banyak betul masalah. Kalau doa tuh khusyuk betul kan? Kita nih kalau banyak masalah kan doa khusyuk betul kan? Kalau sujud tuh lama betul. Dan itu kenikmatan, Pak. Nikmat betul rasanya. Kalau seandainya masalah kita ini banyak, sujud lama-lama menangis di dalam sujud, kan enak betul rasanya. Masalah itu Allah angkat, tak pernah lagi kayak gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu, lebih baiklah masalahku ini banyak, karena enak ku rasa sujud. Kalau jaraknya tidak begitu jauh tak apa-apa. Tapi kalau jaraknya jauh, Pak. Itulah tadi laknat tadi. Laknat yang pada akhirnya hati akan tertutup. Hati akan tertutup. Karena al-aslu fil la'nah al-aslul la'na fi kalamil Arab at-tardu wal ib'ad min rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi. Kata al-Imam ini al-Imam Al-Qurtubi ya dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran ketika menjelaskan ayat ini. Jadi yang menyebabkan hati mereka tertutup karena laknat Allah kepada mereka yang menjauhkan mereka dari rahman Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Allah melaknat? Di sini disebutkan bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Sebenarnya laknat Allah itu banyak, ya. Kalau dia pada kekafiran, nah itu laknat yang paling besar lah itu. Nah, nanti ada laknat yang agak lebih kecil. Nah, karena kefasikan, perbuatan dosa. Perbuatan dosa besar atau dosa kecil yang dilanggengkan, itu laknat Allah tuh. Pada akhirnya nanti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, sampai akhirnya dia tidak merasa lagi tidak merasa menyesal pada perbuatan buruknya, pada kefasikannya. Itu laknat Allah tuh, hati-hati. Nah, laknat dari Allah. Tapi di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun Allah katakan la'anahumullahu bikufrihim, seolah-olah laknat Allah itu disebabkan oleh kekafiran mereka, tidak pula boleh kita sebutkan perbuatan Allah itu memiliki sebab. Memang di dalam ilmu bahasa bikufrihim di sini banyak tuh bahasa babiah, sebab kekafiran. Tapi tak bisa kita katakan perbuatan Allah itu diikat dengan sebab. Tak bisa. Mengapa? Karena Allah itu maha berkehendak. Dan kehendak Allah tidak bisa diikat dengan sebab-sebab apapun. Nah, lalu apa yang dimaksud? Ini yang dimaksud adalah sebab bagi kita. Sebab buat kita. Hati-hati kau, jangan kau fasik. Sebab fasik yang ada pada dirimu itu nanti Allah akan melakukan sesuatu terhadap dirimu. Nah, itu bukan sebab bagi Allah, tapi sebab bagi kita. Karena kita ini ketika terjadi sesuatu, ya Allah buat sebabnya. Nah, itulah hukum kausal yang Allah letakkan di alam nih. Allah mau mengayakan seseorang, maka Allah tempatkan dia pada pekerjaan yang baik.
Allah mau mensolehkan seseorang, maka Allah buat pada dirinya aspek-aspek sebab-sebab sarana-sarana untuk bisa berada pada kebaikan. Nah, itu sebab buat kita tuh yang menciptakan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hakikatnya. Di dalam ayat yang lain, ini sudah kita bahas ayat yang mau disebutkan nih. Surat Al-Baqarah ayat 26. Ini terkait dengan kesesatan. Kata Allah, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Banyak orang yang sesat, banyak orang yang mendapatkan hidayah sebab perumpamaan yang Allah berikan pada ayat ini. Nah, lalu Allah katakan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidaklah Allah sesatkan kecuali orang-orang fasik. Jadi Allah menyesatkan seseorang sebab apa? Sebab kefasikan yang dilakukannya. Jadi hati-hati. Ketika seseorang melakukan satu keburukan, tak mau dia bertobat dari keburukan ini, maka keburukan itu akan mengantarkan pada keburukan yang lain. Dilakukannya keburukan yang kedua akan mengantarkan pada keburukan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ujungnya adalah su'il khatimah. Maka keburukan itu supaya dia tidak mengantarkan pada keburukan berikutnya, putuskan keburukan itu dengan taubat, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan ampun atau taubat itu asalnya adalah nadam, asalnya adalah penyesalan. Itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari tadi. Penyesalan itu memang harus ada. Kalau tak ada penyesalan, hatinya itu tanda hatinya mati. Nah, jadi kalau seperti itu, keburukan-keburukan yang ada diputuskan sebelum nanti Allah menyesatkan dia jauh. Kalau sudah terlalu jauh tersesat, susah untuk balik ke belakang. Kalau susah balik ke belakang, maka mau tak mau dia akan terus diantarkan pada su'il khatimah. Wala'iyadzubillah. Nah, jadi kalau seperti itu, putuskan segera, baliklah ke belakang sejauh apapun itu. Balik ke belakang, kembali kepada Allah. Setelah itu, lalui jalan yang benar. Begitu seharusnya. Supaya dia tidak mengantarkan pada su'il khatimah. Nah, itu kalau fasik ya. Kalau di dalam ayat ini kafir, Allah melaknat mereka itu dengan kekafiran. Sebab itulah mereka itu hatinya tertutup, sehingga tidaklah mereka itu bisa mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini sebenarnya untuk memberikan pelajaran juga kepada baginda Muhammad SAW yang mengajak mereka, yang menolak, yang pada akhirnya ajakan itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Nah, seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, engkau ketika berdakwah kepada orang-orang Yahudi ini, lalu mereka menolak dakwahmu, dan begitulah seterusnya. Jangan engkau merasa kecil hati. Jangan engkau merasa bahwa ini salah dirimu. Tidak. Memang Allah menutup hati mereka. Mengapa Allah tutup hati mereka? Karena kekafiran pada diri mereka, Allah ingin melaknat mereka. Nanti begitulah pada semua orang-orang yang memberikan nasihat yang lain. Semua orang yang berdakwah selain baginda Muhammad SAW. Kalau engkau menyampaikan sesuatu, ada yang tidak mau menerima, tak perlu engkau berkecil hati. Udahlah, kalau kayak gini ceritanya, minggu depan tak datang lagi aku. Mengapa kayak gitu? Aku ceramah orang itu tidur semuanya. Tak didengarnya ucapan aku. Tak perlu. Mengapa? Karena yang menyampaikan itu Allah, yang menolak menutupnya pun Allah. Nah, kita hanya menyampaikan.
Soal nanti masuk dalam hati atau tidak itu bukan urusan. Nah, itu urusan Allah. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkannya faqalilam ma yu'minun. Maka sedikitlah mereka yang beriman. Nah, ini nanti penafsirnya ada beberapa tafsir yang dikeluarkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata beliau, faqalilam ma yu'minun itu maknanya adalah satu, sedikit dari mereka yang beriman, dari orang-orang Yahudi. Dan memang Bapak Ibu rahmatullah, orang-orang Yahudi ini memang sedikit beriman kepada baginda Muhammad SAW. Itu kalau penjelasan Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan awal-awal surat Al-Baqarah, kata beliau bisa dihitung jari. Ada mengatakan 7 orang, ada mengatakan 9 orang yang beriman. Itu orang-orang Yahudi. Nah, kebanyakan mereka diperangi dan diusir oleh baginda Muhammad SAW dari daerah Madinah dan sekitar Madinah, itu diusir. Nah, jadi amat sangat sedikit dari mereka yang beriman. Nah, atau dengan makna yang lain. Nah, dengan makna yang lain bahwa kalaupun mereka itu beriman, dari mereka yang beriman, maka iman mereka itu yang sedikit. Karena mereka ini pada akhirnya nanti kan banyak orang yang mengaku beriman sebagai orang Yahudi yang disebut sebagai munafik. Jadi munafik itu nanti ada 2 golongan. Ada dari orang-orang Yahudi, ada dari orang-orang Arab. Nah, orang-orang Yahudi ini kalau masuk ke Madinah, dan tidak boleh masuk di Madinah itu kalau tidak beriman, karena tanah haram. Maka masuk ke Madinah, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman karena imannya tipis, keluar dari Madinah, kembali pada kekafiran. Itulah yang dimaksud pada ayat ini, pada penafsiran yang kedua. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, dan nanti juga dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi juga. Nah, makna yang ketiga dari faqalilam ma yu'minun itu adalah la yu'minuna aslan la qalilan wala katsiran. Ini sebagai satu ungkapan bahwa mereka itu tak beriman. Nah, tapi nanti dalam catatan sejarah ada beberapa yang beriman dari mereka ini. Ada beberapa yang beriman. Jadi mana-mana yang kuat, agaknya makna yang kuat mana yang pertama tadi, bahwa sedikit betullah dari mereka itu yang beriman. Nah, pertanyaannya, berhentikah dakwah Nabi? Tidak. Walaupun sedikit yang beriman, dakwah Nabi itu tidak akan pernah berhenti, terus saja jalan. Cuman nanti kalau sudah masuk pada satu titik, dakwah Nabi dirubah. Yang awalnya dakwanya baik-baik, baru Nabi mengangkat pedang. Dikepunglah Bani Quraisyah. Bani Quraisyah itu orang Yahudi. Atau Bani Qainuqa, atau Bani Nadir. Dikepunglah mereka. Bisa belasan atau bahkan 20-an hari itu pengepungannya. Nah, kata Nabi, kalian kalau mau aman beriman. Ini sudah adanya pemaksaan nih. Kalau mau aman beriman. Atau keluar dari sini baik-baik. Dari Madinah ini baik-baik. Atau kalian atau kita berperang. Kalian akan mati. Nah, diberikan tawaran oleh Nabi 3 ini. Maka mereka memilih untuk keluar dari Madinah. Karena itu yang paling aman pada mereka. Namun beriman tidak. Lebih bagus kami keluar dari Madinah ini daripada kami harus beriman dengan Sayyidina Muhammad SAW. Begitulah bandelnya orang-orang Yahudi ini. Jadi saya agak heran sedikit. Orang-orang Arab tuh sudah tahu mereka itu bagaimana karakter Yahudi itu. Al-Quran sudah menjelaskan, hadis Nabi sudah menjelaskan, fakta sejarah sudah menjelaskan, dan begitulah seterusnya.
Tetapi sampai saat ini para pemimpin Arab itu masih mau dibohongi oleh orang-orang Yahudi. Mesir, Libanon, Suriah, Yordania, Arab Saudi, dan begitulah seterusnya. Saya telah habis pikir, dan memang umat Islam pun tak habis pikir mengapa sampai mereka itu ya amat sangat hormatlah dengan Yahudi itu, dan mau ya mengadakan perjanjian, dan yang mereka tahu perjanjian itu pasti nanti setiap tahun akan dilanggar oleh mereka. Nah, saya kira itu bisa saya jelaskan terkait dengan ayat 88 surah Al-Baqarah ini. Jika ada yang mau bertanya atau dipertanyakan, dipersilahkan. InsyaAllah pertemuan akan datang akan kita lanjutkan pada ayat-ayat setelahnya. Ada yang bertanya? Ya, Ibu dulu. Ulang, Ibu. Oh. Ya, itu nanti terkait dengan pembahasan takdir. Takdir itu ada dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mu'allaq, takdir Allah yang memang Allah ikat dengan usaha dan upaya. Kalau dia melakukan ini yang didapatkannya. Kalau dia melakukan itu yang didapatkannya. Dan begitulah seterusnya. Sedangkan takdir mubram itu takdir yang tidak bisa berubah. Karena memang dia tidak memiliki ikatan dan kaitan dengan apapun. Nah, dan ini tidak bisa di kapling-kapling. Bahkan dalam kaitan ruh pun atau nyawa pun, ajal pun, itu bisa masuk dalam kategori takdir mu'allaq. Takdir yang diikat dia dengan usaha dan upaya manusia. Pada banyak hal, tak bisa kita katakan pada rezeki, pada hidayah, pada banyak hal. Bahkan pada nyawa kita pun bisa juga masuk dalam kategori itu. Nah, tergantunglah. Makanya kan ada hadis Nabi yang mengatakan kalau seandainya seseorang melakukan hubungan tali silaturahim, dia akan dibentangkan rezekinya, dia akan dipanjangkan usianya. Mayoritas ulama berpendapat memang usianya dipanjangkan oleh Allah. Itu mayoritas pendapat ulama itu. Loh, bukankah ada ayat yang mengatakan kalau sampai waktunya, ajalnya tak bisa didahulukan, tak bisa diakhirkan. Itu kalau sudah sampai pada batasan maksimal. Itu kata Al-Imam Fakhrul Ar-Razi.
Kalau sampai pada batasan maksimal memang tidak bisa lagi diapa-apakan. Nah, karena ketentuan bahkan ketentuan ajal ini ada batas minimal, ada batas maksimal. Dia kalau dia tak mau ngapa-ngapain, seginilah usia dia. Tapi kalau dia aktif, berobat, menjaga kesehatan, dia mau jogging, dia mau jalan dan begitulah seterusnya, dia mau ramah dengan orang lain, senyum saja kerjanya, usianya segini berada pada batasan maksimal. Begitu dalam ketetapan ajal bahkan. Apalagi bentuknya rezeki, apalagi bentuknya hidayah. Engkau kalau mau dapat hidayah, dekat-dekatlah sama sumber hidayah. Apa sumber hidayah? Itu Al-Quran. Apa sumber hidayah? Itu ilmu. Apa sumber hidayah? Itu masjid. Apa sumber hidayah? Ulama, majelis, dan begitulah seterusnya. Itulah sumber hidayah. Jangan kau duduk di rumah saja, tiba-tiba turun hidayah itu sama kau. Tak ada itu. Itu namanya nunggu wangsit namanya. Tak ada yang seperti itu. Mengapa? Karena ini terkait dengan takdir mu'allaq namanya. Begitu juga ingin mendapatkan rezeki. Tapi nanti tak bisa kita katakan, inilah karena aku melakukan ini maka dapat ini. Seolah-olah dia ingin mengikat perbuatan Allah dengan perbuatan dia. Tak bisa. Tidak seperti itu juga. Tugas kita hanya melakukan usaha, hasilnya biar Allah yang menentukan. Jangan pula nanti kawan tuh narik becak, rajin betul dia narik becak tuh, tapi cuma 10.000 dapatnya. Yang lain di sana tidak rajin kali, kok bisa dapat 100.000 ya? Tak bisa kita katakan seperti itu. Kita katakan hasil itu sesuai dengan usaha yang dilakukan, tidak. Kita hanya bisa melakukan ini usaha yang bisa kulakukan, soal nanti hasilnya biar Allah yang menentukan. Begitulah kira-kira. Sama juga seperti hidayah tadi. Nah, inilah yang bisa kulakukan. Anakku itu kuberikan nasihat, kuberikan kajian-kajian. Soal nanti pada akhirnya dia berubah atau tidak, itu biar menjadi urusan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Kita sudah selesai. Suamiku itu minta ampun itu, sudah kubangunkan dia subuh. Tapi tak mau juga macam babi ngorok ku tengok katanya kan. Tidur aja kerjanya. Yang penting dia sudah membangunkan. Nah, dia sudah berusaha melakukan usaha untuk orang-orang sampai hidayah pada dirinya. Tapi ternyata tak sampai juga, jangan kecil hati. Mengapa? Karena memang hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sudah pernah kita bahas. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cinta. Allah lah yang memberikan hidayah. Di tangan Allah lah hidayah itu. Sebagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah pada istri dan anaknya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada paman yang amat sangat dicintainya. Dan begitulah seterusnya. Nah, selanjutnya tadi ada rahmat, taufik, ada hidayah. Ini istilah yang satu dengan yang lain saling terhubung. Nah, dia bisa berada pada keumuman, kekhususan, dia bisa diikat pada sesuatu, tak bisa diikat pada yang lain gitu. Nah, kalau dia rahmat itu diberikan atau sering disejajarkan dengan rahim Allah. Dengan rahim Allah. Tidak otomatis dia berada pada rahman Allah. Kita pernah membahas makna ar-Rahman dan ar-Rahim ketika membahas surah Al-Fatihah. Nah, ar-Rahman Allah ini, Allah itu maha pengasih. Sering kita terjemahkan dengan pengasih.
Rahim sering kita terjemahkan dengan penyayang. Padahal samanya itu. Sama-sama terambil dari kata rahman. Sama-sama rahmat. Nah, cuman perbedaannya kalau dia rahman Allah, dia berada pada orang yang Allah ridho dan berada juga pada orang yang Allah benci. Orang kafir itu jangan dikatakan rahmat Allah tak berfungsi pada dirinya, tetap berfungsi. Kalau tak berfungsi mati, itu selesai. Makanya mereka dapat juga kehidupan dengan baik, bahkan lebih baik daripada kita. Itu rahman Allah sedang efektif. Nah, sedangkan rahim Allah itu khusus pada orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang sering kita sebut dengan rahmat itu. Allah merahmati dia. Dan rahmat Allah itu tidak melulu kaitannya dengan materi. Tidak. Rahmat Allah itu kaitannya kemana akan diantarkan. Kita tuh kemana akan diantarkan. Allah berikan materi. Materi itu akan mengantarkan kita kemana. Oh, ternyata semakin dekat kepada Allah. Itu rahmat namanya. Kita diberikan sakit. Kemana labuhannya? Oh, ternyata dia semakin taat kepada Allah. Itu rahmat namanya. Oh, bisa sakit jadi rahmat? Bisa. Bisa miskin itu jadi rahmat? Bisa. Jadi rahmat itu dia bukan apa yang diberikan, tetapi efek dari pemberian itu kemana. Kalau dia kepada Allah, maka itulah rahmat Allah. Itulah kasih sayang Allah. Cuman kadang-kadang kasih sayang yang berbalut pada sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, kayak sakit tadi kan kita tak suka kan. Tapi disitulah rahmat Allah sedang berfungsi pada diri kita. Nanti kalau kau sehat, lasak kali kau katanya. Semakin bebas engkau melakukan kemaksiatan, adalah sekarang duduk ajalah kau di rumah katanya. Itu rahmat Allah tuh. Ada orang yang sibuknya minta ampun, tiba-tiba dia sakit. Itu Allah menginginkan dia untuk beristirahat supaya bisa mengingat-ingat Tuhan. Itu rahmat Allah. Cuman balutannya pada sesuatu yang kita tak suka. Mengapa? Karena cara pandang kita ini bermasalah. Cara pandang kita ini sering berada pada satu sisi saja. Nah, kalau hidayah itu lebih umum dari kata taufik. Nah, tadi pada pertemuan di awal-awal pernah kita jelaskan, satu dari bagian hidayah itu adalah taufik. Jadi taufik ini dia masuk dalam kategori hidayah. Cuman hidayah tingkat tinggi. Dan hidayah itu kan kemarin telah kita bahas ada 5 bagian. Ada hidayah fitri, hidayah fitrah atau insting. Ada pada manusia dan pada binatang. Ada hidayah indera. Indera kita tuh juga disebut dengan hidayah. Dengan indera tadi kita bisa mendeteksi sesuatu. Itu adalah hidayah. Nah, ada pada manusia, ada pada binatang. Bahkan pada binatang lebih cepat aktifnya daripada pada manusia. Anak kucing usia 3 hari udah bisa lari-lari. Anak kita tunggu 9 bulan dulu baru bisa berdiri. Nah, jadi pada binatang biasanya lebih cepat. Ada hidayah akal. Nah, akal itu masuk dalam kategori hidayah. Yang ini hanya ada pada manusia. Dengan akal itu dia bisa mendeteksi baik dan salah. Nah, selanjutnya ada hidayah agama. Akal berada pada semua manusia, tapi kalau untuk agama hanya berada pada orang yang berislam. Lalu yang kelima itu namanya hidayah taufik namanya. Taufik ini mudah dalam ketaatan. Allah mudahkan dalam ketaatan. Dan itu adalah hidayah.
dan hidayah taufik ini tidak akan pernah berakhir. Karena ketaatan itu amat sangat banyak dan tidak akan pernah berakhir. Berulang terus pada setiap hari kita. Sampai kita meninggal dunia. Makanya kita meminta di dalam setiap sholat 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Itu hidayah apa yang kita minta itu? Ihdina, beri kami hidayah. Tunjuki kami. Nah, tunjuki itu adalah hidayah. Hidayah apa yang kita minta? Hidayah agama. Kita sudah beragama, sudah Islam. Bukan. Yang kita minta adalah hidayah taufik. Hidayah mudah dalam taat. Dan nanti biasanya mudah ini digandeng dia dengan ma'unah. Dengan pertolongan. Hidayah ma'unah. Tidak sekedar mudah, tapi ditolong oleh Allah. Untuk melakukan ketaatan tadi. Ada orang sama-sama sehat dia, sama-sama kondisinya sama lah pokoknya. Cuman yang satu rajin betul ke masjid, yang lain tak rajin. Artinya ada taufik yang berbeda yang didapatkan. Cuma nanti jangan dikatakan berarti tak baguslah dia, bukan, tidak otomatis. Mengapa? Karena amal ibadah itu banyak. Amal ibadah itu seseorang berada pada sesuatu, yang lain boleh jadi berada pada yang lain. Kita ini tak bisa disamakan. Harus seragam semua, tidak bisa. Mengapa? Karena kecenderungan hati berbeda-beda. Karena fasilitas hidup yang Allah berikan pada kita ini beda-beda. Sehingga nanti itulah yang menjadi modal bagi kita untuk melakukan ketaatan itu. Itulah kira-kira perbedaan istilah-istilah yang disebutkan tadi. Pak Sofyan silakan yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh pula kita meninggalkan aspek jasmani itu, Ustaz. Dalam amal-amal soleh yang kita lakukan seperti zikir maupun sholat kita, ini bagaimana kita menyadari di situ ada dua aspek itu, Ustaz. Sehingga ketika kita beribadah itu kita merasakan gitu aspek jasmaninya maupun aspek ruhanianya ada di situ, Ustaz. Ya. Sebenarnya ketika kita beribadah itu aspek rohanilah yang lebih dominan, bukan aspek jasmani. Mengapa? Karena dia sedang ingin mengoneksikan dirinya pada asal ruhnya. Asal ruh kita apa? Asal ruh kita adalah Allah. Artinya ketika kita beribadah berarti kan kita sedang mengoneksikan diri kita kepada Allah. Maka seharusnya yang lebih pertama diperhatikan itu adalah aspek rohani. Cuman banyak orang sekarang kan tidak itu. Yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana cara mengangkat takbir, kan? Bagaimana cara meletakkan tangan? Bagaimana ruku? Bagaimana posisi ruku? Bagaimana posisi sujud? Bagaimana posisi jari ketika tasyahud? Ada yang menggerak-gerakkan bulat-bulat atas bawah kiri kanan. Sibuk pada itu. Padahal itu semuanya adalah pergerakan jasmani. Yang bahkan nanti di dalam pembahasan fikih ada yang sunnah, ada juga yang rukun. Memang kalau rukun tidaklah boleh diabaikan. Begitu pula sunnah
bagus untuk didapatkan, tetapi dia lupa pada aspek yang lebih penting dalam ibadah itu. Apa aspek yang lebih penting? Menghadirkan hati. Karena itu dalam rangka balik kampungnya aspek rohani. Jadi kalau seperti itu sadar-sadarlah kita di dalam ibadah itu, aku ini sedang mengoneksikan diri kepada Tuhan. Ini mengapa hatiku kemana-mana? Ya kan? Lebih fokus dia lagi pada bacaannya. Bukan tidak boleh, boleh. Bagusnya itu. Memperbaiki bacaan sholat itu bagus. Silakan. Cuman ada sesuatu yang kita lupa. Kita fokus pada apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dari anggota tubuh ini. Maka kalau orang sholat, apa yang diingatnya? Bacaannya, ya kan? Pergerakannya, jumlah rakaatnya. Dia tak ingat Tuhan yang disembahnya. Jadi ke situ ininya. Sehingga nanti bagaimana caranya supaya menghadirkan hati ini? Caranya adalah satu darinya ya, walaupun bukan satu-satunya. Satu darinya itu adalah dengan memahami apa yang kita baca. Itu kan rata-rata nanti yang kita baca itu kan terkoneksi pada Tuhan itu. Rata-rata. Karena di situ ada banyak tahmid, banyak tasbih, banyak zikir, banyak permohonan kan. Kemana berlabuhnya ini semua? Kepada Allah. Tahmid memuji Allah, tasbih mensucikan Allah, takbir mengagungkan Allah. Doa bermohon kepada Allah. Berarti kita sedang sadar bahwa kita sedang berinteraksi kepada Allah. Itulah nanti pada akhirnya mendapatkan kenyamanan hati pada ibadah. Mengapa? Udah senang dia balik kampung. Kadang-kadang orang kan tak merasa senang dia dalam ibadahnya. Mengapa? Karena dia tidak seperti balik kampung. Itu sama kayak kita. Kalau habis balik kampung, ya kan? Sebelum balik kampung, ketika di kampung, lalu balik dari kampung ke kota, itu kan senang hati, ya kan? Nah, ini kalau mau balik kampung persiapannya banyak betul nih. Dan dia menyiapkannya senang. Sampai di sana dia senang-senang. Habis itu balik ke tempatnya dia masih teringat-ingat gitu kan. Belum lepas lagi rindu, udah balik ke Medan dan begitulah seterusnya. Masih teringat-ingat terus. Kan gitu. Maka begitu juga orang yang balik kampung dalam ibadah tuh. Sebelum ibadah tuh dia persiapkan mau balik kampung nih. Ketika dalam ibadah tuh dia sudah balik kampung. Dia sudah mengingat Tuhan di situ. Dia sudah bersama dengan Tuhan di situ. Senang. Habis itu rindu. Rindunya belum selesai. Tapi sudah terputus nih sholat. Dia mau lagi sholat. Atau ditunggunya lagi sholat. Dan begitulah seterusnya. Sebagaimana orang balik kampung. Kalau kita pahami sholat kita macam gitu, balik kampungnya rohani kita kepada asalnya. Karena asal roh kita adalah Allah. Wa nafakha fihi mir ruhihi. Dan Allah meniupkan kepada jasad manusia yang baru diciptakan ruh darinya. Jadi kampung kita nih ya dari Allah, kampungnya di Allah. Maka ketika dia mengingat Tuhan, itu namanya balik kampung. Senanglah. Begitu. Menyadarkan itu memang agak sulit. Dan nanti mudah bagi orang yang memang sudah terpola untuk sadar.
Orang yang terpola untuk sadar itu orang yang banyak ngaji biasanya. Apalagi ngajinya itu terkait dengan pembersihan hati. Nanti pembahasan tentang hati ini akan masuk di dalam dirinya, sehingga nanti akhirnya sikit-sikit hati menjadi bersih. Orang kalau sudah seperti itu nanti enak, nyaman di dalam ibadah dan begitulah seterusnya. Tapi kalau tak dapat itu, jangan tinggalkan ibadah, percuma aja ibadahku ini. Udahlah, tak jadilah aku sholat, jangan, tidak pula kayak gitu. Saya kira demikian, jam 10 kurang 5. Ya silakan ya. Dari 144 ayat, ada satu ayat di surah ke-9 atau tidak ada kata bismillah. Bagaimana penjelasan? Ya. Bukan ayat, surat ya. Ya, 114 surat di dalam Al-Qur'an. Setiap surat diawali dengan bismillah. Cuma nanti ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah bismillah itu bagian dari surat atau di luar surat. Itu saja perbedaannya. Kecuali di dalam surat An-Naml. Ya, surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu disepakati bagian dari surat karena di tengah-tengah letaknya di ayat yang ke-30 kalau saya tidak salah. Nah, soal nanti di pendahuluan surat itu akan berbeda. Dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, khusus di dalam surat Al-Fatihah itu bagian dari surat. Bismillahnya bagian dari surat. Pertanyaannya, yang lainnya itu sebagai pendahuluan dan pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Habis Al-Fatihah masuk Al-Baqarah dipisahkan dengan bismillah. Habis Al-Baqarah masuk Ali Imran dipisahkan dengan bismillah. Habis Ali Imran masuk An-Nisa dipisahkan dengan bismillah. Dan begitulah seterusnya. Kecuali di surah At-Taubah. Mengapa di surah At-Taubah tidak disebutkan bismillah? Ada dua penjelasan terkait dengan ini. Pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain. Ini kitab tafsir biasa ini. Nah, atau dalam kitab tafsir yang lain. Bahwa menurut Ali bin Abi Thalib, surat At-Taubah itu isinya peperangan. Isinya tidak aman, menumpahkan darah. Itu isi surat At-Taubah. Sedangkan bismillah itu syiarul aman, tanda keamanan. Jadi antara isi surat At-Taubah dengan bismillah itu bertolak belakang. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, tak pantaslah bismillah ada atau bismillah sebagai pendahuluan dari surat At-Taubah. Di awal surat At-Taubah itu bara'atum minallahi wa rasuli. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik itu. Itu kan tidak aman berarti. Masuk pula bismillahirrahmanirrahim tak cocok agaknya. Maka taklah disebutkan bismillah. Tak disebutkan bismillah itu dari penulisan mushaf di awal. Ya. Dan penyebutan bismillah di awal semua surat itu dari awal penulisan mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sampailah pada saat ini. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad At-Tahir Ibn Ashur di antaranya dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir.
15 jilid 30 juz. Kata beliau, ada riwayat dari Al-Imam At-Tirmizi terkait dengan ini. Nah, bahwa Umar Ibnul Khattab ketika penulisan mushaf Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kan itu kan atas inisiasi Umar sebenarnya itu. Usulan Umar. Diterima oleh Abu Bakar, dibentuk panitia penulisan Al-Quran. Maka masuk pada penulisan surat Al-Anfal sebelum surat At-Taubah. Kata Umar, mengapa pendek kali surah Al-Anfal ini? Seingat aku surah Al-Anfal ini panjang. Nah, tak sampai 100 ayat yang tertulis. Lalu kata panitia penulisan Al-Quran, ketuanya Zaid bin Thabit, katanya yang panjang itu terhubung dengan surat At-Taubah. Dia terhubung dengan surat At-Taubah, makanya panjang. Lalu kalau kayak gitu kata Umar, janganlah kalian letakkan bismillah di sini, di surat At-Taubah. Karena kalau kalian letakkan bismillah di surat At-Taubah itu seolah-olah terpisah. Mempertimbangkan apa yang disebutkan oleh Umar Ibn Khattab dan beberapa orang sahabat yang mendukung Umar Ibn Khattab, maka taklah ditulis bismillah di awal surat At-Taubah. Mengapa? Karena dia diduga satu kesatuan yang utuh antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Diduga satu kesatuan, terhubung. Kalau dituliskan bismillah di awal surah At-Taubah, maka pastilah dia terpisah. Sedangkan sebagian sahabat mengindikasikannya sebagai terhubung antara surah Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Maka dihapuslah atau tidaklah ditulis bismillah di awal surat At-Taubah itu. Dan itu dari awal semenjak di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kayak gitu, bismillah itu di dalam Al-Quran di pendahuluan setiap surat ada 113 kali. Ditambah di dalam surat An-Naml ayat 30. Jadi jumlah bismillahirrahmanirrahim itu 114 kali diulangi di dalam Al-Quran. Cuman perbedaannya nanti ada sebagai pendahuluan tidak masuk dalam bagian surat, ada yang dia bagian dari surat dan itu disepakati, ada yang dia bagian dari surat tapi tidak disepakati. Itulah dalam surah Al-Fatihah. Kalau tak salah saya sudah kita bahas dulu ketika membahas surat Al-Fatihah. Tapi saya maklumin itu. Mengapa saya maklumin? Karena pengajian kayak gini tak pernah mencatat. Ya kan? Kecuali kalau diwajibkan, wajib mencatat. Besok kita ujian. Itu baru. Agak rempol sedikit tuh kan gitu. Sebenarnya sudah pernah kita jelaskan. Saya kira demikian. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma wa hadina wa hadibina wa ja'alna sawaban liman ihtada ya hadi ya mujib as-sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.